Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1528. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Adalah armor tingkat supreme tahap akhir yang bisa menahan seranganku. Karena tidak banyak harta karun di dunia ini yang bisa menahan seranganku, kata Imam Besar. Akan tetapi saat ini Qin Chen mengabaikan Imam Besar dan Qin Chen perlahan menutup matanya. Kekuatan darah Raja Kegelapan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya dengan gila-gilaan. Seketika dalam sekejap, darah Raja Kegelapan yang tak terhitung jumlahnya ini langsung berkumpul menjadi aura yang sangat menakutkan dan lalu bergabung kepada pedang karat misterius. Duar, segera aura pedang itu melonjak dan energi pedang gelap itu meledak yang benar-benar berwarna. Melihat energi pedang yang begitu hitam pekat itu membuat Imam Besar sedikit terkejut dan mata Imam Besar itu sedikit menyipit. Pedang energi kegelapan. Pada saat ini Imam Besar pun menjadi terkejut lagi karena dia dapat yang jelas merasakan bahwa Qin Chen adalah ras manusia. Tetapi mengapa manusia tidak hanya dapat mengendalikan harta klan iblis tertinggi dan juga kekuatan manusia sendiri, namun sekarang Qin Chen ini bahkan dapat mengendalikan energi kegelapan yang begitu menakutkan yang keluar dari dalam tubuhnya. Menurut Imam Besar ini hanyalah sebuah fantasi. Dan yang lebih mengejutkannya bukanlah ini, tetapi ranah kultivasi Qin Chen jauh lebih rendah daripada miliknya. Namun meskipun aura di tubuh Qin Chen sangat menakutkan saat ini, dia bahkan belum mencapai kondisi tahap akhir supreme. Sementara dialah yang telah menembus tahap akhir. Namun ada puncak dari ranah supreme yang tak terhitung jumlahnya. Para ahli top pada zaman kuno yang bahkan telah menyentuh sedikit ambang ranah transendensi yang mengikuti anak ini. Oleh karena itu dengan seluruh kekuatannya dirinya masih tidak bisa mengalahkan Qin Chen untuk sementara waktu. Hanya satu kata yang dapat melambangkan ini, yaitu terlalu abnormal. Meskipun Qin Chen sedikit tidak senang, namun dia harus mengakui bahwa Imam Besar harus mengakui Qin Chen di depannya ini benar-benar seorang jenius mesum. Pada saat ini Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan pedang karat misterius dan menebas ke arah Imam Besar. Dalam sekejap, energi pedang gelap yang tak terhitung jumlahnya ditambah. Pedang ini menyapu kehampaan seperti arus yang deras, langsung menyerang ke arah Imam Besar untuk membunuhnya. Terlebih lagi di saat pedang energi kegelapan ini menebas, itu memicu kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya yang ada di dunia cermin dan bergegas menuju ke arah Imam Besar. Kekuatan kegelapan, ya. Menurutmu, apakah hanya kamu yang bisa mengendalikan kekuatan kegelapan? Kata Imam Besar. Cahaya dingin melintas di mata Imam Besar dan aura kegelapan padanya tiba-tiba muncul dari tubuhnya itu berubah menjadi bayangan yang menghilang ke daratan. Kemudian suara robekan yang keras tiba-tiba bergema dari kehampaan dan saat berikutnya terdengar suara gemuruh, dan suara gemuruh yang sangat menakutkan itu bergema di seluruh langit dan bumi. Kemudian dalam sekejap seluruh kehampaan bergetar dan sosok Imam Besar muncul di dalam kekosongan. Kedua serangan itu bertabrakan dan seluruh orang itu tiba-tiba terbang mundur. Saat ini Qin Chen juga terbang mundur beberapa langkah ke belakang. Akan tetapi ketika Qin Chen melihat bahwa Chen Sisi tidak jauh berada di belakangnya, Qin Chen pun langsung menghentikan sosoknya. Dan seketika dampak mengerikan itu pun menghantam tubuh Qin Chen. Kekosongan di belakang Qin Chen bergetar tetapi tidak mengalami banyak kerusakan. Tentu saja tidak banyak kekuatan yang berdampak kepada Chen Sisi dan yang lainnya di belakang, sehingga Chen Sisi dan yang lainnya masih aman. Namun karena hal ini, Qin Chen sekali lagi harus menyerap semua kekuatan serangan ini. Segera Qin Chen pun menyemburkan seteguk darah lagi. Wajah Qin Chen menjadi pucat, sosoknya merosot dan dia membungkuk. Tetapi Qin Chen kemudian berdiri lagi dalam sekejap. Di lain sisi, Imam Besar juga mundur ke dalam kehampaan yang sangat jauh. Saat ini wajah Imam Besar pun terlihat sangat jelek. Dia sebenarnya diblokir oleh orang yang jauh lebih rendah darinya dalam hal kekuatan kegelapan.
Selain itu, apa yang dia dan Qin Chen lawan sebelumnya bukanlah sesuatu yang lain, tetapi kendali mereka atas kekuatan kegelapan. Tetapi pada akhirnya, dirinya mengalami kemunduran dan diblokir lalu terhempas jauh ke belakang. Ini sungguh memalukan bagi dirinya. Imam besar meraung dan mengulurkan tangan kanannya. Segera sebuah tanda berdarah muncul di artal. Tanda berdarah itu langsung menyatu ke dalam tubuh imam besar, dan saat berikutnya kekuatan mengerikan terus mengalir keluar dari telapak tangannya. Dalam sekejap seluruh ruang dan waktu di kehampaan pun langsung terdistorsi. Di kejauhan tatapan ganas melintas di mata Qin Chen. Kekuatan pedang melonjak pesat di tubuhnya, dan sumber kekuatan yang menakutkan terus menyatu kepada pedang karat misterius di tangannya. Dalam pedang karat misterius itu, aura dingin muncul, energi hitam tak berujung memenuhi udara, dan bayangan hitam perlahan muncul. Itu merupakan kekuatan pedang iblis. Pada saat ini, pedang karat misterius itu bergetar dengan sendirinya, dan kekuatan pedang iblis sangat besar langsung menebas. Pada saat ini, imam besar tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang di tempatnya, dan saat berikutnya kekosongan di lapangan terbelah. Kekosongan akhirnya tidak dapat menahan kekuatan mengerikan Qin Chen dan terkoyak. Pada saat ini, Qin Chen di kejauhan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang. Dan kemudian, duar. Tiba-tiba ledakan mengejutkan terdengar, seluruh kekosongan berubah menjadi bubuk. Pada saat ini, Qin Chen dan imam besar mundur dengan keras. Imam besar mundur ribuan kaki jauhnya, meskipun kekosongan telah hancur. Kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan asal-usul iblis berkumpul untuk memperbaiki kekosongan yang rusak secara langsung. Setelah imam besar menghentikan sosoknya, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Sebuah celah saat ini telah muncul di dadanya, dan darah keluar dari celah pedang di dadanya tersebut. Pada saat ini, tatapan imam besar pun langsung tertuju kepada pedang karat misterius di tangan Qin Chen, karena dia baru saja merasakan bahwa ada kekuatan dingin yang sangat menakutkan yang meledak dari pedang karat misterius itu yang memotongnya. Bagaimana anak ini bisa memiliki begitu banyak harta karun terbaik? Gumam imam besar. Sementara di kejauhan, Qin Chen juga menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu kemudian menatap imam besar di kejauhan. Alis Qin Chen berkerut. Qin Chen menyadari bahwa dirinya bukanlah lawan dari imam besar. Meskipun Qin Chen sangat kuat, bagaimanapun juga imam besar itu adalah ahli teratas tertinggi yang telah memimpin tentara adil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan juga telah mewarisi dari zaman kuno. Dan sangat sedikit orang yang bisa bersaing dengannya. Dan dengan tingkat kultivasi Qin Chen saat ini, Qin Chen hanya bisa melawan dan mengimbangi imam besar. Akan tetapi jika Qin Chen ingin mengalahkan imam besar, itu terlalu jauh. Oleh karena itu, Qin Chen pun harus memikirkan sebuah solusi. Qin Chen kemudian menoleh untuk melihat peri rubah berekor 10. Senior rubah hantu berekor 10, pergi dan hentikan imam besar, kata Qin Chen. Dia memberi perintah kepada peri rubah berekor 10. Aku, kata peri rubah berekor 10. Mendengar itu dia langsung terkejut. Namun saat ini Qin Chen telah menutup matanya dan mengabaikan persetujuan dari peri berekor 10. Peri rubah berekor 10 pun hanya melirik ke arah Qin Chen dan menatap Qin Chen tanpa bisa berkata-kata. Seberapa terampilkah anak ini dalam memerintah orang? Tetapi peri rubah berekor 10 tidak banyak berbicara, karena saat ini sosoknya sudah melesat dan bergegas menuju imam besar untuk menghentikannya. Boom! Dalam kehampaan, sesosok hantu rubah peri berekor 10 setinggi ratusan ribu kaki pun muncul di antara langit dan bumi. Imam besar, biarkan aku bermain denganmu, kata peri rubah berekor 10. Dia terkekeh. Mendengar itu imam besar berteriak dengan dingin. Rubah hantu peri berekor 10, apakah kamu harus mengikuti keturunan perempuan jalang itu? Mengapa tidak mengikutiku? Selama kita bergandengan tangan, siapa lagi di alam semesta ini yang dapat menghentikan kita? Kata imam besar. Pelacur jalang, kata peri rubah berekor 10. Dia mencibir dengan jijik. Putri Lian Xinluo itu juga adalah tuanmu, tetapi kamu mengkhianati tuanmu dan malah memintaku untuk mengikutimu. Apakah kamu telah kehilangan akal sehatmu? Kata peri rubah berekor 10. Kamu ingin mati, kata imam besar. Imam besar pun terlalu malas lagi untuk berbicara omong kosong dengan peri rubah berekor 10. Dan imam besar pun langsung melayangkan sebuah tamparan ke arah peri rubah berekor 10. Biarkan saya melihat seberapa kuatkah Anda yang mencoba melampaui alam semesta ini.
Kata peri rubah berekor 10 dia mencibir dan boom. 10 ekor besar di belakangnya mulai menari-nari dan itu melingkari sosok imam besar dengan gila-gilaan. Perang pun seketika terjadi. Sementara saat ini Qin Chen menutup matanya dan boom, di dalam tubuhnya kekuatan yang mengepul meningkat dan kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya serta kekuatan sungai panjang asal-usul iblis mengalir ke dalam tubuhnya dengan gila-gilaan. Pada saat ini wajah Qin Chen menjadi sangat ganas dan sejumlah besar kekuatan seperti lautan mengalir terus-menerus ke dalam tubuhnya dan lalu dengan putus asa terus-menerus diserap oleh Qin Chen. Ketika leluhur naga Hong Huang dan yang lainnya melihat adegan ini dari kejauhan, mereka semua pun tampak terkejut. Apakah anak ini gila? Dia ingin melahap kekuatan ini dengan begitu kejam. Tapi jika begitu tubuhnya tidak dapat bertahan, maka ia akan meledak seketika dan jiwanya akan tersebar. Kata leluhur naga. Apakah dia mencoba menerobos ranah kultivasi? Kata Wiji Supreme, dia juga saat ini berkata dengan kaget. Ya, saat ini Qin Chen melahap dengan panik kekuatan kegelapan dan juga kekuatan asal-usul iblis. Karena Qin Chen tahu betul bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, meskipun Qin Chen hampir tidak bisa melawan imam besar, tetapi dia belum bisa untuk mengalahkan imam besar. Dan jika Qin Chen ingin mengalahkan imam besar, maka solusinya adalah Qin Chen harus menerobos. Dan kekuatan kegelapan dan juga kekuatan sungai panjang asal-usul iblis ini mungkin itu tampak seperti kendala dan juga penindasan yang sangat besar bagi orang lain. Akan tetapi bagi Qin Chen ini adalah bantuan tonik terbaik yang dapat membantunya untuk menerobos ranah kultivasinya. Dengan kekuatan Qin Chen saat ini, jika dia ingin membuat terobosan lain dalam kultivasinya, maka dia perlu menyerap terlalu banyak kekuatan. Dan saya khawatir bahkan satu klan besar pun tidak akan dapat menyediakan sumber daya yang cukup bagi Qin Chen. Dan kekuatan kegelapan yang terus-menerus muncul dan juga kekuatan asal-usul iblis ini tidak diragukan lagi merupakan manfaat besar bagi Qin Chen. Dan boom, kekuatan-kekuatan bergulir terus-menerus mengalir masuk ke dalam tubuh Qin Chen. Terlihat dengan mata telanjang bahwa aura Qin Chen terus-menerus mengembun dan kekuatan menakutkan terus-menerus keluar dari tubuhnya. Qin Chen pada saat ini meraung kesakitan. Pada saat ini sejumlah besar kekuatan terus-menerus mengalir ke tubuh Qin Chen, menyebabkan Qin Chen meraung kesakitan. Sakit, sangat sakit. Seluruh tubuhnya terasa seperti ditusuk-tusuk secara gila-gilaan oleh miliaran jarum. Jarum itu adalah jarum baja panas yang membara, yang sangat terasa sakit dan sepertinya dicekik oleh pisau-pisau demi satu yang terus menusuk-nusuk tubuh Qin Chen. Rasa sakit yang hebat membuat orang-orang seperti Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan memutar balikan tubuhnya. Penyiksaan yang belum pernah terjadi seumur hidupnya pun dirasakan saat ini. Tubuh Qin Chen bahkan mengejang. Kekuatan kegelapan itu adalah kekuatan dunia lain. Sekarang Qin Chen mengendalikan darah Raja Kegelapan. Dia memang bisa menyerap kekuatan kegelapan. Namun ketika dia berada di benua Heiyu, Qin Chen telah menyerap beberapa kekuatan asal kegelapan dari kekuatan kegelapan utama. Namun itu hanya menyerap sebagian dari asal mula kegelapan. Tetapi inilah pintu masuk utama invasi benua kegelapan. Dikabarkan bahwa sisi lain dari benua terlarang di benua hitam, kekuatan kegelapan yang bergulir itu memenuhi seluruh dunia di dunia cermin ini. Ini bukan sesuatu hal yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Bahkan seorang sesekuat imam besar pun tidak berani untuk menyerap kekuatan kegelapan di tempat seperti ini. Hanya Qin Chen lah yang memiliki darah Raja Kegelapan yang memiliki keberanian itu. Selain kekuatan kegelapan, ada juga sejumlah besar kekuatan asal-usul iblis di sini. Kedua kekuatan tersebut bercampur menjadi satu, yang tentunya bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Qin Chen terus meraung dan tubuhnya terus-menerus pecah. Adegan ini sangat menakutkan. Darah yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir keluar dan Qin Chen langsung berubah menjadi pria berdarah. Tetapi Qin Chen menggertakkan giginya dan Qin Chen bertahan karena dia tahu betul bahwa dia masih terlalu lemah sekarang. Dan Qin Chen harus menjadi lebih kuat. Karena hanya dengan menjadi lebih kuat maka Anda dapat melindungi orang-orang yang ingin Anda lindungi. Dunia cermin ini merupakan krisis sekaligus peluang bagi Qin Chen. Hanya di tempat yang dipenuhi dengan kekuatan tak berujung maka tingkat kultivasinya bisa selangkah lebih tinggi.
Duar. Di bawah pengawasan semua orang, tubuh Qin Chen nampak terus-menerus mengeluarkan suara ledakan. Tubuhnya runtuh dan dia dengan paksa menelan kekuatan kegelapan dan kekuatan asal-usul iblis. Tidak jauh dari posisi Qin Chen, Chen Sisi menggenggam tangannya. Dia bisa merasakan rasa sakitnya yang dirasakan Qin Chen. Dan dia juga merasakan hati Qin Chen, usaha Qin Chen yang panik untuk mereka. Duar. Dari tubuh Chen Sisi, kekuatan 7 warna berkembang dan kekuatan seluruh asal-usul iblis mulai bergejolak. Sang Guan Waner juga menjadi gila saat ini dan lalu berkata bahwa gumpalan kekuatan di tubuhnya bergabung ke dunia ini untuk meringankan rasa sakit Qin Chen. Sementara di kejauhan terdengar ledakan. Imam besar mengaktifkan altar dan tanda gelap yang tak terhitung jumlahnya bermekaran, membuat hantu rubah peri berekor 9 terbang menjauh. Imam besar lalu berkata dengan nada yang menghina, "Apakah Dewa Iblis kekacauan yang kuno itu hanya seperti ini? Tidak seperti yang dirumorkan," kata Imam besar. Jika aku tidak lemah selama bertahun-tahun, bagaimana aku bisa dipermalukan olehmu?" Kata peri berekor 10 itu. Dia memiliki wajah jelek dan dingin. Meskipun dirinya telah memulihkan basis kultivasi kehidupan sebelumnya setelah mendapatkan ekor terakhirnya, namun pada saat ini dia sebenarnya sama dengan leluhur naga Hong Huang dan kekuatannya belumlah kembali ke puncak kehidupan sebelumnya. Dia sudah lemah selama bertahun-tahun, lalu bagaimana dia bisa tiba-tiba mendapatkan kembali puncak? Ini seperti seekor harimau yang jatuh di dataran dan diganggu oleh seekor anjing. Imam besar kemudian melirik ke arah Qin Chen yang tidak jauh dari sana, dan senyuman menghina tiba-tiba muncul dari sudut mulut Imam besar. "Saya pikir apa yang dilakukan anak ini adalah langsung melahap terobosan kekuatan di sini. Namun yang dilakukannya itu konyol. Jika kekuatan di dunia cermin ini mudah sekali untuk ditelan. Saya sudah menelannya sejak lama." Kekuatan kegelapan dan kekuatan asal-usul iblis itu adalah kekuatan dua dunia. Meskipun kita orang-orang di alam semesta ini dapat mengendalikan sebagian dari kekuatan kegelapan setelah dikenali oleh kekuatan kegelapan, namun itu hanyalah melalui kekuatan eksternal. Dan itu sama sekali untuk tidak mungkin menyerapnya secara langsung untuk mengubahnya menjadi kekuatan kita. Karena alam semesta berbeda, asal-usul juga berbeda, dan aturannya berbeda. Bagaimana bisa itu digabungkan? Kata Imam besar. Imam besar awalnya khawatir tentang apa yang akan dilakukan Qin Chen, tetapi sekarang ketika dia melihat tindakan Qin Chen, dia benar-benar lega. Imam besar berpikir bahwa itu adalah seorang pria yang tidak tahu bagaimana harus hidup atau mati. Tentu saja meskipun dia tidak percaya bahwa Qin Chen dapat menelan kekuatan di dunia cermin, namun Imam besar tidak akan hanya menonton Qin Chen seperti itu. Bunuh anak ini dulu dan kendalikan harta karun anak ini, dan dunia ini akan sepenuhnya berada di bawah kendaliku, kata Imam besar. Imam besar berteriak dengan tajam dan melemparkan altar itu dengan kasar dari tangannya, dan duar. Altar yang semula hanya seukuran telapak tangan pun segera membekak berubah menjadi lebih besar. Seketika ukurannya menjadi jutaan kaki, berubah menjadi langit luas dan langsung menyelimuti kepala semua orang. Aura hitam pun turun dengan cepat. 10 hantu rubah peri berekor 10 membumbung ke langit dan dia mengambil tindakan. Peri rubah berekor 10 terus-menerus menarik-narik dan menghadapi Imam besar, menahan kekuatan dari altar. Tetapi melihat itu Imam besar mencibir dan lalu menekan dengan kedua tangannya. Dengan keras, kekosongan pun berguncang dan altar ditekan dengan gila-gilaan. Hantu rubah berekor 10 pun menarik napas dan wajahnya langsung menjadi pucat. Nah, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu pikirkan tentang latihan saat ini? Kata rubah peri berekor 10. Dia memandang Qin Chen dan berkata dengan cemas. Dia tidak menyangka Qin Chen saat ini malah ingin berkultivasi untuk menerobos ranahnya. Namun mendengar itu Qin Chen hanya acuh tak acuh. Qin Chen hanya menutup matanya dan wajahnya garang juga menakutkan. Kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan asal mula iblis melonjak-lonjak dengan ganas di tubuhnya. Seluruh tubuh Qin Chen berlumuran darah dan dia telah mencapai momen paling kritis. Di dalam tubuhnya, kekuatan kegelapan yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan asal mula iblis terus-menerus bertabrakan satu sama lain secara gila-gilaan. Setelah memasuki tubuh Qin Chen, kedua kekuatan ini tidak dapat sepenuhnya terintegrasi bersama. Sebaliknya, itu berada di dalam konflik yang terus-menerus. Hal itu pun membuat tubuh fisik Qin Chen terus-menerus runtuh. Chen Shao, Qin Chen.
Chen Sisi dan Sang Guanwaner menggertakkan gigi mereka berdua. Cahaya warna-warni dan cahaya gelap bermekaran dari tubuh mereka berdua, menyatu dengan dunia cermin ini, mencoba menghilangkan tekanan untuk Qin Chen. Akan tetapi pergerakan mereka berdua itu sia-sia. Kedua kekuatan di tubuh Qin Chen sangat ganas, seperti bola yang terus memperbesar tetapi tidak bisa diserap ataupun dicerna. Di kejauhan, leluhur naga, leluhur suci semua darah, dan yang lainnya yang juga menonton, mereka nampak gugup. Situasi yang dihadapi Qin Chen sekarang tidak dapat diselesaikan, bahwa jika mereka pun bergegas ke dunia cermin, mereka tidak akan bisa menyelesaikannya. Saat ini kekuatan di dalam tubuh Qin Chen telah sepenuhnya mencapai batas ekstrimnya, dan itu bisa meledak kapan saja. Dan saat kekuatan ini akan meledak dengan hebat, tiba-tiba garis keturunan guntur. Dari dalam tubuh Qin Chen, kekuatan garis keturunan guntur khusus tiba-tiba bergembang. Dan ini adalah garis keturunan Qin Chen, yaitu guntur duar. Kekuatan darah guntur yang tak ada habisnya pun melonjak dengan cepat dari tubuh Qin Chen. Kekuatan kegelapan dan kekuatan asal-usul iblis yang tidak pernah bisa bergabung saat ini dengan cepat bergabung bersama di bawah pengaruh kekuatan darah guntur.